Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-siddiqi wal ba'du. Mendoakan kebaikan bagi penulis Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, ulama yang wafat tahun 978 Hijriah. Dan kita sekarang sudah sampai di perkataan penulis wal jari karokidin. Wal jari karokidin. Siapa yang mau baca kira-kira dari teman-teman? Baru nih. Kalau dulu deh, kalau silakan kalau tes kalau sambil menunggu kalau online saya sampaikan bahwa nilai pekan lalu sudah keluar, nanti dilihat di akun Madzhab Syafi'i. Ya, di antaranya ada Saudara Abdurrahman Jawad, ini dapat nilai 100. Jabar Hidayatullah dapat nilai 100. Ahmad Ashraf nilai 100. Muhammad Faiz dapat nilai 100. Yang 100 nih, maaf saya ulang lagi, yang 100 Ahmad Ashraf, Muhammad Akmaluddin 100. Kemudian di bawahnya ada Jabar Hidayatullah 19, berarti 95. Kemudian ada yang 100 juga Nur Adiansyah dan Muhammad Zidan. Jadi yang 100 ada 4 orang. Muhammad Zidan, kemudian Nur Ardiansyah, kemudian tadi siapa? Muhammad Akmaluddin dan Ahmad Ashraf. Kemudian ada yang 19 atau dapat nilai 95. Jabar Hidayatullah, Rama Maulana, Hendra. Nanti insya Allah list lengkapnya ada di akun. Tapi sementara itu tadi saya sampaikan. Selamat, semoga Allah berkahi. Jangan lupa di akhir bulan Dzulqa'dah juga nanti ada kuis, nanti diakumulasi nilainya. Dan kehadiran juga diperhitungkan. Nilai kehadiran juga diperhitungkan. Jadi harus terus hadir. Oke, kalau gimana? Kalau belum nyambung juga kalau sedang apa kalau tes? Ya, Ustaz. Oke, silakan kalau Dari Waktaro ya. Enggak, wal jari karokidin. Itu kita udah bahas. Jadi pertemuan selalu kita udah bahas detail bagaimana air suran-surannya. Kemudian ternyata sebagian ulama Madzhab Syafi'i pun ada yang memilih yang sesuai dengan Madzhab Imam Malik, yaitu bahwa air sedikit di bawah 2 kula baru ternajisi kalau berubah. Kalau hanya tertetes, tidak sampai berubah, tidak ternajisi. Ini sebagian ulama, tapi itu bukan pendapat yang resmi. Oke, lanjut. Wal jari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wal jari karakidin wa fil qadimi la yanjusu qaliluhu bila taghayyurin wa huwa mazhabu Malikin. Oke, sebentar. Wal jari dan air yang mengalir. Jadi air bisa jari mengalir, bisa rokid menetap. Oke. Kemarin kita bahas itu air yang rokid, air yang menetap. Ya kan benar ya, di ember, kita contohkan di ember, di bak, air danau. Pertanyaannya sekarang kalau air mengalir. Contohnya air mengalir apa misalnya? Air sungai misalnya. Air led, air di pipa. Keran ya, air di pipa. Ini mengalir. Bagaimana hukumnya? Sama enggak rincian-rinciannya seperti air rokid, air yang menetap, air yang jarinya, air mengalir. Nah, kata penulis, wal jari karokid, dan ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ini qaul jadidnya, yaitu air yang mengalir sama seperti air yang menetap. Artinya air mengalir kalau sedikit, ya, maka dia ketika tertetesi najis, ternajisi enggak? Tidak. Air mengalir. Oh, saya ulang nih, coba. Saya ulang, ganti pertanyaan. Air diam, sedikit, ketetesan najis. Ternajisi nggak, Kak? Najis. Ternajisi. Meskipun nggak berubah? Iya, tetap najis. Meskipun nggak berubah? Jika tidak 2 kula. Ya, pokoknya sedikit, kita bilang sedikit berarti di bawah 2 kula.
intinya dia di bawah 2 kula air sedikit ketetesan najis, meskipun nggak berubah, itu ternajis air jadi air najis. Oke. Sekarang itu tadi air diam. Sekarang kalau airnya mengalir. Air mengalir tapi di bawah 2 kula. Maksudnya di bawah 2 kula apa? Maksudnya per volume per ruas. Jadi kan pipa nih. Dia sebenarnya kumpulan dari ruas-ruas air kan. Ruas penampang daripada apa? Pipa, bener nggak? Ya kita anggap misalnya pipa nih 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm aspert atau 1 meter. Ternyata 1 meternya ini sedikit. Oke, sedikit. Kalau tertetesi najis, air tersebut ternajisi nggak? Jawabannya ternajisi. Loh kok gitu? Meskipun nggak berubah? Meskipun nggak berubah. Loh kenapa? Karena wal jari karokidin, air yang mengalir hukumnya sama seperti air yang diam. Lanjut, wafil qadim. Bentar saya jelasin lagi. Wafil qadimi la yanjusu qaliluhu bila taghayyurin wa huwa mazhabu malikin. Nah, wafil qadimi, dan dalam pendapat qadim. Apa maksudnya pendapat qadim? Siapa yang tahu nih, teman-teman? Apa maksudnya pendapat qadim? Ini Zoom ini buat ngomong ya. Kalau teman-teman nggak ngomong, mendingan YouTube aja. Pendapat lama. Pendapat lama Imam. Pendapat lama. Hijrah ke Mesir. Gimana? Kapan pendapat Imam Syafi'i disebut qadim? Kapan jadi? Sebelum ke Mesir. Sebelum. Yang kedua kali. Ini sebentar, siapa yang jawab nih? Angkat tangan tuh. Siapa yang jawab nih? Suara Faizal bukan? Atau siapa nih? Irfan Effendi. Oke. Bisa Irfan Effendi mana? Dari mana? Saudara Irfan. Aman di Samarinda? Yes, Ustaz. Oke. Silakan. Ini kuliah di mana, Saudara Irfan Effendi? Ya, kuliah. Sebelum ke Mesir baru direkam. Dan jadi saat sebentar. Bang Zul ini baru direkam. Oke. Udah direkam Sat dari awal. Qaul qadim sebelum hijrah ke Mesir. Oke. Iya, Sat. Yang kedua kalinya, Sat. Kamu ke Mesir 2 kali? Nah. Kapan pertama kalinya? Ada lupa, Sat. Yang kedua, yang 2 kali ke Baghdad. Ke Mesir sekali. Oke. Ala kulli hal, sebelum beliau ke Mesir 5 tahun sebelum wafat, itu kalau belum hijrah berarti qadim. Kalau udah nyampe Mesir berarti namanya apa? Qaul jadid. Mirip Makkiyah Madaniyah. Seperti itu. Tapi mungkin saya bertanya lagi, nggak apa-apa ya, kita biar paham dulu konsep qaul jadid dan qaul qadim. Emangnya Imam Syafi'i ini cuma beliau aja yang punya pendapat lama terus diubah jadi pendapat baru? Emang cuma beliau aja? Jadi dari semua imam mazhab cuma beliau yang plan gitu ya. Punya qaul qadim, punya qaul jadid. Apa gimana? Gimana nih? Enggak usah. Ngomong, nggak masalah. Ini Zoom ya, bukan YouTube. Jadi ngomong aja. Justru ini kelebihan Zoom ini adalah kita seperti di kelas betulan. Jadi jangan takut ngomong. Termasuk yang perempuan, kalau ngomong suaranya nggak masalah. Gimana? Para lama juga ada berubah pendapat. Sebentar, Bang Jabar. Oke, terima kasih Bang Irfan. Terima kasih Saudara Irfan. Bentar, tadi Bang Jabar, silakan Bang Jabar. Tadi kayak mau ngomong. Yang lain, silakan angkat tangan ya biar jelas siapa yang ngomong. Ada banyak, Sat. Imam Ahmad bisa punya banyak riwayat. Oke, terus kenapa Imam Ahmad nggak pakai kita riwayah qadimah, riwayah jadidah? Ya, Imam karena Malik tidak. Imam Malik gimana? Imam Malik pendapatnya lempeng-lempeng aja, terus gitu satu pendapat. Imam Abu Hanifah gimana? Ya, masing-masing punya perbedaan pendapat di satu kasus, cuma yang tercatat dan terkodifikasi secara jelas waktunya cuma Imam Syafi'i.
Nah, itu betul. Jadi sebenarnya semua imam, semua ulama ya. Dan ini bukan aib, bukan nih. Bukan aib, justru adalah manqobah, justru keutamaan, kemuliaan karena seorang dia tidak segan untuk meralat pendapatnya ketika memang dia pikir pendapat tersebut adalah keliru setelah hasil pengecekan. Justru berarti ini mereka bukti tidak pernah puas dengan menyelesaikan atau menyampaikan satu pendapat, tapi terus mengkaji ulang. Ini bukan aib ya, bukan aib. Oke. Dan semua ulama seperti itu, sampai ulama-ulama zaman sekarang. Jadi jangan teman-teman ini ada ulama ubah pendapat, teman-teman bawa file lama. Dulu aja bilang haram, sekarang bilang boleh. Itu jangan diledek begitu, nggak boleh ya. Justru itu bukti kematangan ilmunya beliau. Karena dengan tidak malu-malunya merawat pendapat. Karena terus mengkaji. Nggak pernah puas. Oke. Imam Syafi'i dan imam-imam lain begitu. Tetapi kenapa cuma Imam Syafi'i saja? Praktis yang kita ketahui. Diistilahkan ada qaul qadim, ada qaul jadid. Jawabannya karena betul dikatakan Bang Jabar tadi bahwa ulama lain seperti itu juga. Cuma yang benar-benar jelas batas waktunya dan terbukan rapi itu Imam Syafi'i saja. Gitu. Karena Imam Syafi'i nyampe Mesir, beliau membaca ulang, melihat ulang, meninjau ulang semua pendapat-pendapat beliau dan hampir semua pendapat beliau itu ditulis ulang lagi. Bahkan sampai Ar-Risalah saja usul fikih ditulis ulang lagi. Dan yang sampai ke kita itu Ar-Risalah Jadidah ya, risalah yang baru yang dituliskan oleh Imam Ar-Rabi', bukan yang lama yang dikirimkan ke Abdurrahman bin Al-Mahdi. Ala kulli hal intinya Imam Syafi'i rapih, ada qaul qadim, umumnya difatwakan di Baghdad. Murid-muridnya kita semua tahu, Al-Karabisi, Za'farani, Abu Thawr, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ruwah al-qaulil qadim. Murid-murid periwayat qaul qadim. Adapun periwayat qaul jadid kita juga tahu lebih terkenal bahkan dan banyak yang lebih kenal murid-murid qaul jadid yaitu Ar-Rabi', Al-Buaiti, Al-Muzani dan semisalnya. Jadi qaul qadim dan qaul jadid. Qaul jadid itu setelah di Mesir, qaul qadim sebelum di Mesir. Mirip Makkiyah dan Madaniyah. Kalau Imam Syafi'i OTW berfatwa ya, Anda ya. Berarti Imam Syafi'i lagi OTW dari Baghdad menuju Mesir. Kalau Imam Syafi'i berfatwa di jalan, itu qaul qadim atau jadid? Anda ya, Anda ya. Qadim. Qadim ya, qadim, bagus. Kan belum nyampe Mesir. Oke. Kemudian pembahasan berikutnya tentang qaul qadim, qaul jadid. Apa hukumnya? Pakai qaul qadim. Qaul qadim berguna nggak sih? Kita tahu qaul qadim. Itu ada gunanya nggak? Ada. Atau dengan oke. Apakah kegunaannya itu adalah kita bisa mengamalkan qaul qadim? Ini artinya qaul qadim ini ya pendapat mazhab juga. Apa gimana sebenarnya? Apa qaul qadim udah nggak laku lagi? Dulu, coba kita biasakan seperti di kelas, angkat tangan dulu biar ketahuan siapa yang ngomong. Ada fasilitas raise hand di sini, Masya Allah Zoom ini, semoga Allah berkahi dan beri hidayah siapapun yang berjasa membuatnya. Gimana? Siapa nih yang tadi jawab? Coba. Apakah qaul qadim semuanya batal? Otomatis dengan qaul jadid? Bagaimana? Coba, silakan angkat tangan, jawab. Nggak masalah, kita di sini saling belajar. Sudah, Ustaz. Siapa nih? Siapa yang jawab nih? Abli. Oke, Dok. Silakan dokter. Pantesan saya nggak lihat raise hand. Coba bukan co-host. Silakan. Dokter. Qaul qadim tidak dihapuskan dalam mazhab Syafi'i karena di fikih mazhab Syafi'i bukan pendapat Imam Syafi'i aja. Tetap bisa marah-marah. Oke, ini jawaban Dokter Habli. Jadi Dokter Habli bilang nggak masalah karena toh juga ikuti dong kulaan teluk di atas. Bukan hanya pendapat Imam Syafi'i. Itu siapa tadi? Siapa yang bersuara? Aziz Faraday, silakan ngomong. Aziz Faraday, silakan saudara Aziz Faraday atau Ustadz Aziz Faraday. Iya Ustaz, mazhab qadim panggilan atau qaulul qadim tidak semuanya batal. Bahkan di beberapa kasus ada
yang rajih adalah pendapat Imam Syafi'i di qaul qadim seperti waktu maghrib yang muasa. Betul. Oke, jazakallah khairan. Jadi betul disampaikan tadi oleh Dr. Habli dan juga Ustaz Aziz bahwa qaul qadim ini ada gunanya dan bahkan tidak batal semua. Walaupun betul pada dasarnya Imam Syafi'i mengatakan la aj'alu fi hillin man rawahu anni. Saya tidak halalkan ada yang meriwayatkannya dariku. Jadi, secara pribadi Imam Syafi'i membatalkan qaul qadim. Yang menurut Imam Syafi'i pendapat saya itu jadid. Clear ya. Tetapi kata Dr. Habib tadi betul bahwa mazhab Syafi'i itu bukan hanya Imam Syafi'i seorang. Mazhab Syafi'i itu hasil ijtihad ribuan ulama yang berafiliasi ke mazhab Syafi'i. Dan sangat mungkin murid-murid Imam Syafi'i lintas generasi memandang setelah hasil tinjauan bahwa ternyata qaul qadim ini lebih rajih secara dalil. Lebih kuat secara dalil. Maka kemudian mereka mentarjih qaul qadim. Tapi tetap aja mereka kemudian katakan bahwa ini qaul qadim, ini bukan pendapat Imam Syafi'i. Titik, tapi diperjelas ini qaul qadim beliau. Dan betul ada belasan permasalahan, termasuk diantaranya waktu sholat maghrib di mana qaul qadim itu waktu sholat maghrib yang seperti kita amalkan di Indonesia atau di banyak negara, yaitu dia dari maghrib sampai isya. Adapun qaul jadid maka hanya sekadar dia masuk waktu sholat, kemudian dia siap-siap pakai baju, berwudu dan semisalnya, kemudian sholat qobliyah maghrib, kemudian sholat maghrib. Nggak bisa lama-lama, nggak bisa ditunda makan buka puasa dulu, itu nggak bisa itu kalau pakai qaul jadid, nggak bisa itu buka puasa dulu baru sholat maghrib. Oke ya, baik. Terima kasih banyak. Nah, sekarang di sini kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa fil qadimi la yusuk qalilu. Bila taqayyun. Kalau airnya sedikit, itu nggak najis ketika kemasukan najis selama tidak berubah. Jadi, qaul qadim Imam Syafi'i membedakan antara jari, air mengalir dengan air rokit, air yang diam. Kalau air diam, oke. Dia sedikit, kemasukan najis, langsung ternajisi semuanya, berubah jadi air najis, meskipun nggak ada perubahan. Adapun air mengalir, maka harus berubah dulu, baru ternajisi ketika dia sedikit. Dan ini berarti kata Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa huwa madzhabu Malik, ini pendapat Imam Malik. Dan sangat wajar ya, Imam Syafi'i itu punya banyak pendapat yang mirip pendapat Imam Malik, karena beliau pun salah satu murid terbaik Imam Malik. Malah kalau boleh kita bilang tebak-tebakan, siapakah ulama Maliki terbaik? Kita boleh saja menjawabnya, ulama Maliki terbaik adalah Imam Syafi'i. Seperti itu ya. Artinya murid terbaik Imam Malik, bahkan kemudian kita sebut saja alumnus ya. Kemudian bikin mazhab baru. Oke. Qala fil majmu', silakan kalau ya lagi. Habis ini Ustaz Aziz yang baca ya. Iya, silakan kalau Qala fil majmu'. Qala fil majmu'i sawa'un kanatin najasatu jamidatan aw ma'iatan. Oke, sama saja. Baik najisnya ini padat, jamidah, atau dia cairan. Sama saja. Artinya sama-sama, hukumnya tadi sama. Dan ini al-majmu' maksudnya apa ya? Qala fil majmu', berkata dalam al-majmu'. Gimana nih Mas? Kalau atau siapa yang mau jawab, boleh? Apa maksudnya al-majmu'? Oke, kata Imam An-Nawawi dalam kitab al-majmu'. Al-majmu' ini kitab apaan? Itu? Kitab syarah. Syarah terhadap matan? Matan Al-Muhadzab. Jadi ada matan fikih populer di zamannya namanya Al-Muhadzab. Sampai sekarang juga populer. Cuma artinya sudah tergantikan ya dalam tadris ini dengan matan-matan lain. Walaupun ada masih beberapa tempat mengajarkan Al-Muhadzab. Karya Imam Asy-Syirazi, penulis Al-Luma. Dan Al-Muhadzab ini disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi menjadi Al-Majmu'. Sayangnya tidak sampai selesai. Pembahasan riba saja, kemudian diselesaikan oleh ulama lain. Dan sekarang selesai. Oke. Al-Majmu' qala fil Majmu' berkata dalam Al-Majmu', berkata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' yaitu sama saja baik najisnya cair maupun najisnya padat. Lanjut. Jadi kesimpulannya mazhab Syafi'i bagaimana? Membedakan tidak antara air mengalir dan air diam? Jawabannya tidak membedakan. Sama, mengalir dan diam. Oke, kalau mengalir ini gimana nih ceritanya? Kok bisa kebayang begitu? Nah, jadi sungai gitu ya. Misalnya sungai. Itu lebarnya itu
Ya, dia kecil lah, kayak bukan sungai, kita sebut got ya, got. Kalau sungai gede, got. Oke, dia mengalir airnya. Ini got yang lancar mengalir. Nah, per jaryun, jadi per daf'ah istilahnya, per gelombang, zet, itu kira-kira dihitung, dilihat. 20 enggak? Ya kalau got per gelombang itu palingan ya berapa sih? Berapa? Mungkin 10 liter. Kan gitu ya. Kita anggap 10 liter per gelombang. Airnya banyak kalau di total dari ujung ke ujung ya mungkin nggak terhitung ya. Banyak. Apalagi setiap hari ngalir. Tapi kita ngitungnya itu per gelombang. Zet, zet, zet. Ini kira-kira ya sekitaran seperti ini ya. Tangan. Per gelombang. Nah itu kalau dilihat ternyata dia cuma 10 liter. Maka kalau ada najis kejatuhan ke titik itu, maka air yang tadi itu, gelombangnya tadi, Z yang mengalir. Jadi air itu mengalir, dibayangkan gelombang-gelombang. Dibayangkan ada seperti kereta, ada beberapa gerbong. Kebayang nggak teman-teman? Kebayang ya? Jadi air mengalir dibayangkan seperti apa? Gerbong kereta. Kalau ada kemasukan najis, ya, maka kemudian gelombang tersebut, atau gerbong tersebut, itu ternajisi. Karena dia di bawah 2 kullah. Meskipun ngalir. Nah, terus. Dan tidak tersucikan. Ya, karena dia terus gelombang kecil. Sampai, kapan tersucikannya? Gelombang tersebut, gerbong air ini, daf'ah atau istilah jaryun ini, kalau sudah mengumpul di satu tempat seperti danau, atau masuk sungai. Jadi got ini kalau masuk sungai, kemudian airnya banyak, barulah dia ini jadi apa? Tersucikan. Karena sudah bergabung dengan air banyak dan tagoyur. Dan sudah ya, tentu dia. Pasti dia kalau sedikit saja najisnya tidak tagoyur. Tidak ada perubahan. Tapi selama belum nyampe bertemu dengan air-air yang lain, masih terus sedikit itu gerbongnya, airnya, 10 liter. Maka ini masih dihukumi najis. Jadi kalau ada orang nyiduk ya, ada orang nyiduk pas gerbong tadi, seret, air yang diciduk, air najis apa air suci? Air najis. Kebayang dulu. Fikih itu nomor 1 langkah itu adalah membayangkan dulu. Sebelum bicara dalil, sebelum bicara pendapat ulama. Kebayang nggak? Kalau ada yang belum kebayang, saya ulangi lagi. Kebayang nggak? Ini mungkin cukup harus diimajinasikan. Mungkin kalau ada teman-teman yang jago bikin animasi, ini bagus nih dibikinin animasinya nih, biar kita kebayang. Nah, problemnya adalah, mungkin, kalau najisnya ini tetap di tempat tadi. Gitu ya. Problemnya apa? Tetap di tempat tadi. Jadi, misalnya najisnya berupa apa? Ya, benda padat lah ya. Mohon maaf, najis padat. Masuk, seret. Bangkai tikus lah, bangkai yang tidak dimaafkan, bangkai tikus. Masuk. Dan dia menetap di satu tempat dari got. Gotnya airnya bersih sebenarnya, cuma ada bangkai tikus tadi. Maka setiap gerbong air yang melewati bangkai tikus tersebut, dia menjadi gerbong air yang apa sekarang? Yang najis. Yang najis. Menjadi gerbong air yang najis. Jelas ya? Kenapa gitu? Ya karena dia kena najis, meskipun nggak berubah. Iya, meskipun nggak berubah. Nah, ini problem makanya. Artinya harus kita lihat hati-hati kalau mau berwudu di air yang mengalir, tapi penampangnya kecil, ya A-nya itu kecil. Nah, kalau di bahasa ya luas penampang tempat airnya itu kecil, maka kita lihat ada najis atau enggak. Kalau ada najis, maka cari sebelumnya. Jangan setelahnya. Kalau setelahnya berarti sudah ternajisi. Tapi sebelumnya, sebelum aliran air kena najis tersebut, dia baru pakai. Kapan airnya jadi suci lagi? Kalau sudah ngumpul. Kalau sudah ngumpul dengan apa? Dengan air-air lain, jadi banyak baru. Oke. Terima kasih. Silakan Ustaz Aziz. Wal ma'ul qalilu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wal ma'ul qalilu idza tanajjasa yathuru bi bulughihi qullatain. Oke. Dan air yang sedikit termasuk Aziz menjadi najis. Ya jika idza tanajjasa, kalau ternajisi, yathuru bi bulughihi qullatain. Maka dia menjadi suci lagi kalau sudah menjadi 2 kullah.
Lanjut, walau bima'in. Walau bima'in mutanajjisin. Meskipun ditambahi dengan sesama air najis. Jadi air yang ternajisi 10 liter digabung dengan air yang ternajisi juga, lain-lain banyak. Jadi air 200 liter. Kemudian apa? Ternyata udah hilang perubahannya, udah nggak bau lagi, sudah nggak kotor lagi warnanya, sudah rasanya tidak lagi rasa najis. Sekarang hukum airnya apa ini? Suci. Atau suci. Ya bahkan suci mensucikan. Kalau bahkan apa? Suci dan mensucikan kan air ya. Oke, lanjut. Wal kathiru yathuru bizawali taghayyurihi binafsihi. Adapun air banyak, maka dia gimana cara sucinya? Saya ada air banyak. Gimana biar ternajisi? Ya kalau kemasukan najis sampai berubah. Kalau nggak berubah, air banyak tidak ternajisi. Kemudian gimana suci lagi? Sucinya dengan diri sendirinya, suci sendiri. Yaitu apa? Suci sendiri dengan dia menetap, diemin aja lama-lama hilang kotorannya. Au bima'in zida alaih, atau dengan air tambahin air lagi. Udah 200 liter sih, cuma tambah lagi 20 liter jadi bersih. Jadi suci mensucikan lagi. Au naqasa anhu wa kana al-baqi katsiran, atau airnya dikurangin. Dan yang tersisa banyak. Contoh, dia air banyak 300 liter, tapi ternajisi sampai berubah. Oke, sekarang airnya najis. Tapi dikurangin 100 liter jadi bersih. Contohnya misalnya yang kotor ini 100 liternya aja. Diciduk-cidukin yang kotornya sampai yang tersisa 200 liter ini yang suci. Sekarang apa hukumnya? Hukumnya suci. Jelas ya? Kita lanjut. Silakan Ustaz Aziz. Wasaniha jaryuma'in ala udwin magsul. Adapun syarat yang kedua. Jadi kita lagi bicara tentang syarat-syarat wudu ya. Syarat yang pertama tadi air mutlak. Ini panjang juga air mutlak kita bahas. Sekarang syarat yang kedua adalah mengalirnya air di atas anggota tubuh. Jadi airnya harus mengalir. Lanjut. Fala yakfi ayyamassahul ma bila jarayan li'annahu la yusamma ghuslan. Maka tidak cukup kalau airnya hanya menyentuh saja. Jadi airnya cuma nyentuh, tapi nggak ngalir. Contohnya dia lembab-lembab aja, air nempel. Dia anggap membasuh nggak nih? Nggak. Karena dia nggak disebut mengalir. Dan ini ngeri nih, makanya kalau wudhu, airnya harus apa? Harus lumayan. Jangan hanya hanya lembab-lembab saja. Nggak. Harus airnya banyak mengalir. Oke? Lanjut. Wasalisuha an la yakuna alaih ay alal udu. Kemudian kata beliau, syarat yang ketiga, jadi syarat pertama air mutlak, syarat yang kedua adalah airnya harus mengalir di anggota wudhu, tidak boleh hanya nempel saja. Syarat yang ketiga adalah tidak ada sesuatu yang mengubah air di anggota tubuh. Misalnya apa? Seperti za'faron, seperti saffron. Karena kalau air kena saffron, jadi air kuning. Berubah warnanya. Atau seperti sondal, wasondal. Sondal ini dalam bahasa Arab ada dua arti. Bisa sendal na'al ya. Sendal. Jadi seperti khuf cuma ya. Jenis khuf. Kemudian diambil bahasa Indonesia jadi sendal. Mungkin bahasa Inggris juga sama. Kemudian sondal yang dimaksud di sini adalah santalum, nama tanaman. Jadi dia bisa mengubah warna juga. Santalum. Oke. Berarti kalau di tubuh kita ada santalum, wudu kena berarti airnya apa? Jadi berubah warna kan? Jadi tidak lagi mensucikan. Suci sih, cuma tidak mensucikan. Maka ini membahayakan, bikin wudu nggak sah. Khilafan li jam'in, berbeda dengan pendapat sekelompok ulama. Jelas nih. Jadi kalau di kita apa-apa, contoh nyatanya gimana di kita nih? Contoh nyata, sesuatu di tubuh bisa mengubah. Apa contohnya? Sabun. Sabun. Nah, sabun. Jadi kalau ada sabun nih, harus dihilangin dulu sabunnya. Kalau wudu campur-campur sabun, nanti air berubah jadi air sabun, tidak mensucikan. Apalagi misalnya selain sabun. Lumpur. Mungkin cat ya. Darah. Lumpur enggak?
Lumpur nggak masalah. Lumpur nggak masalah. Kan di sini harus yang body lotion. taghayyurun darar. Oh, body lotion. Ya. Tuh. Jadi harus autan gitu, mohon maaf nyebut merek. Lotion nyamuk ya, lotion anti nyamuk. Itu. Make up. Ya, ini harus dihilangkan. Dan tenang aja, tenang. Ya, yang Allah akan gantikan lebih baik. Kalau seandainya make up-nya luntur, tenang. Allah akan gantikan yang kecantikan lebih baik. Kalau minyak muka gimana, Ustaz? Nanti ada minyak. Ntar ada minyak penjelasannya. Oke. Jadi di sini harus apa? Harus dia sesuatu yang kalau kena air, airnya berubah. Minyak kan enggak? Emang minyak sama air jadi mengubah air? Gimana? Coba ingat-ingat lagi. Air sama minyak kayak apa dia? Enggak nyatu. Oke. Nah, lanjut. Farabi'uha. Udah tadi. Ya rabi'uha, sekarang rabi'uha. Wa rabi'uha an la yakuna 'alal 'udwi ha'ilun bainal ma'i wal maqsud. Kanuratin wa syam'in wa duhnin jamid. Oke. Syarat yang keempat adalah tidak ada penghalang di anggota wudhu antara air dan anggota tubuh. Seperti nuroh ini mortar kapur. Nuroh ini mortar kapur. Mortar ini kayak semacam kayak semen, mortar, beton ya. Teman-teman nanti googling aja, mortar ini istilah dalam bangunan. Intinya dia kayak semen lah. Seperti semen. Jadi kalau di tangan kita ada semen, kemudian kita apa? Kita wudhu, sah nggak wudhunya? Nggak sah, karena airnya nggak masuk atau nggak menyentuh anggota tubuh kita. Wasyam'in juga lilin, ada lilin, ya nempel lilin. Wadunin jamid atau minyak padat, minyak tapi dia kering, padat. Wa'ini hibrin dan tinta betulan, ya, zat tintanya. Wahinnain dan juga pacar atau pacar apa ya? Hinna ya, yang biasa perempuan pakai tuh kalau nikahan atau ya dia hiasan. Itu kalau ya hina tuh. Kalau dia ada ainnya, bendanya, jadi bendanya cukup berwujud, ya, cairan banyak gitu ya, maka wudu nggak sah wudu. Bi khilafi duhnin jarin aima'in. Tapi kalau minyaknya minyak cair, ya, maka nggak masalah. Wa ilam yathbutil mau alaihi, meskipun airnya jadi geser-geser. Wa athari hibrin wahinan, begitu juga nggak masalah kalau hanya bekas tinta dan bekas henna. Apa bedanya bekas tinta dengan tinta? Apa bedanya? Ainu hibrin dan atharu hibrin. Ada yang bisa jawab nggak? Apa bedanya? Kalau bekas tinta, Ustaz, kena airnya tidak berubah warna seperti tinta. Kalau tinta itu kan kena air berwudu, tintanya berubah menjadi warna tinta, Ustaz. Oke, betul. Ini salah satunya. Jadi tinta yang membahayakan wudhu itu kalau airnya kita wudukan, itu airnya berubah warna. Tapi kalau hanya bekas, seperti habis pemilu, mohon maaf ya, habis pemilu, ya, air tinta, ya, betul nggak? Kalau masih basah, langsung wudhu, sah nggak wudhunya? Nggak sah. Tapi kalau dia sudah dibersihkan, cuma masih nyisa, bagaimanapun nyisa ya, butuh waktu, maka ini apa? Tidak mengapa. Gimana cara membedakannya? Lebih mudah daripada yang tadi disebutkan. Cara membedakannya adalah dengan dia dikerik. Kalau dikerik, ya, itu ternyata masih menyisakan benda padat, dikerik. Berarti itu ainu hibrin. Tapi kalau dikerik, memang nggak hilang-hilang. Artinya susah hilangnya, masih. Maka itu atharu hibrin. Yang seperti ini dimaafkan, nggak masalah. Sama, wanita habis pakai henna, gitu, habis pewarna jari, atau pewarna tangan, kalau masih bisa dihilangin dengan kuku, ya, ini membahayakan. Menghalangi air. Tentu kita tidak bicara dia waterproof atau tidak waterproof ya. Kita tidak bicara waterproof, tidak waterproof. Di sini bagaimanapun dia ketika masih berbenda, ain, menghalangi. Tapi kalau seandainya dia sudah hilang, cuma masih ada bekasnya, maka dimaaf. Wa kadza yushtaratu, ya. Wa kadza yushtaratu ala ma jazama bihi katsirun alla yakuna wasakhun tahta dhufrin yamna'u wusulal ma'i lima tahtahu. Khilafan li jam'in. Oke. Khilafan li jam'in. Begitu juga
disyaratkan, artinya termasuk pembahasan ini adalah sebagaimana yang ditegaskan banyak ulama Syafi'iyah. Jazama tuh maksudnya apa? Jazama ini istilah fikih. Apa tuh jazama? Ala ma jazama bihi katsirun. Apa maksudnya? Ditekankan mungkin Ustaz. Jadi jazama ini mirip qata'a. Kalau ulama klasik dulu, ulama Syafi'iyah klasik qata'a. Kalau qata'a itu dia bilang satu pendapat, titik. Dia tidak menyebutkan ada qaul lain dari Imam Syafi'i atau ada wajah lain dari ashab. Qata'a. Satu pendapat. Tapi kalau setelahnya maka pakai istilahnya jazama, dia tegaskan. Dia nggak ragu memilih pendapat tertentu. Dia nggak bilang, oh ada pendapat lain gini, enggak. Itu jazama. Jadi banyak ulama Syafi'i mengatakan disyaratkan juga tidak ada di bawah kuku, tidak di bawah kuku nih kita nih, kotoran yang menghalangi masuknya air ke daging di bawah kuku. Jadi kuku nih ada bagian yang memang terus ada, kalau dibuka malah nyakitin, ya malah bahaya tuh dagingnya, daging sensitif. Tapi ada yang tumbuh manjang, betul nggak? Betul ya? Ini saya karena terakhir dipotong Jumat, mas udah ada nih. Oke. Dikit. Biasanya putih warnanya. Jadi antara kuku yang nggak baik dipotong dan kuku yang sebaiknya dipotong itu beda warna kan ya. Kalau yang sebaiknya dipotong putih warnanya. Nah itu kalau ada kotoran di bawahnya menghalangi dari masuknya air, nyentuhnya air ke daging yang di bawahnya, maka ini membahayakan wudhu. Artinya membuat wudhu tidak sah. Tapi harus sesuatu yang kotor itu menghalangi. Ntar dilanjutin. Khilafan li jam'in minhumul Ghazali wa Az-Zarkashi wa ghairuhuma. Berbeda dengan pendapat sekelompok ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Az-Zarkashi dan selain mereka berdua. Wa atalu fi tarjihihi. Dan ulama-ulama yang kafirun yang apa namanya? Wa atalu fi tarjihihi. Ulama-ulama yang kafirun tadi, mereka ketika menegaskan pendapat ini, menyebutkan pendapat ini, mereka membawakan dalil yang banyak. Ini atolu, ngomong panjang. Wa sarrahu bil musamahati amma tahtaha minal wasakhi duna nahwil ajini. Oke. Oh enggak, ini wa atolu Imam Ghazali dan Az-Zarkashi dan lain. Wa atolu di sini siapa? Imam Az-Zarkashi, Al-Ghazali dan lainnya. Jadi Imam Al-Ghazali, Imam Az-Zarkashi dan lain-lainnya, wa atalu, ini mereka menguatkan pendapat ini dan bawakan dalil. Di antara dalil mereka apa? Lah kan Nabi nyuruhnya apa? Nyuruhnya per 40 hari sekali. Ya enggak? 40 hari sekali enggak sholat. 40 hari sekali enggak kotor tangannya. Terus Nabi enggak ada keterangan Nabi nyuruh ngulang sholat. Maka berarti dimaafkan. Wasarrahu, dan mereka memperjelas bil musamahati bahwa dimaafkan amma tahtaha, atas kotoran yang ada di bawah kuku minal wasakhi duna nahwil ajini. Tapi kalau itu kotoran, tapi kalau tepung adonan, ya seperti saya makan roti, nyelip rotinya, itu baru nggak dimaafkan. Wa asyarul Adz-Dzura'i wa ghairuhu ila dha'fi maqalati. Tapi Imam Adz-Dzura'i dan selain beliau ini menjelaskan, mengisyaratkan lemahnya pendapat mereka ini. Wa qad sarraha fit tatimmati wa ghairiha bima fi ar-rawdati wa ghairiha min 'adamil musamahati bi jami ma tahtaha haitsu man'a usul al-ma'i bi mahallihi. Dan Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tatimah dan juga Raudhah menjelaskan bahwa enggak dimaafkan atas apa yang ada di bawah kuku kalau dia menghalangi air masuk ke dalam kuku. Contohnya apa misalnya menghalangi air dalam kuku? Apa misalnya? Misalnya di bawah kuku itu ada lilin. Di bawah kuku ada bekas penghapus. Teman-teman pernah nggak ngapus pensil? Ada bekas penghapus ya? Kotoran-kotoran. Itu masuk ke jari. Itu menghalangi. Tapi wa aftal Baghawi fi wasakhin hasala min ghubarin bi annahu yamna'u sihhatal wudu'i bi khilafi ma nasha'a min badanihi wa huwal araqul mutajammidu. Imam Al-Baghawi memfatwakan bahwa
Kalau kotoran tersebut dari debu, maka ini menghalangi keabsahan wudhu. Di kotoran kalau dari debu, misalnya teman-teman garuk-garuk pasir, kotor tuh. Ini berarti menghalangi keabsahan wudhu. Bi khilafi ma nasya, tapi beda hukumnya kalau dia muncul karena apa? Karena keringat yang memadat. Mohon maaf, nih keringat yang memadat kalau di tempat saya tumbuh besar itu namanya daki. Saya nggak tahu bahasa teman-teman itu apa. Ngerti daki nggak? Sama, Ustaz. Sama ya? Oke. Se-Indonesia sama, se-Indonesia. Tapi mungkin ada bahasa daerahnya juga ya. Nah itu, tapi kalau daki yang penting paham ya. Coba nanti dicek daki ada di KBBI nggak. Nah, kalau daki maka dimaafkan, nggak masalah. Jadi kalau saya ini hitam-hitam apa ini? Daki bukan? Saya habis dia keringetan, terus dia garuk tangannya. Ada hitam-hitam. Ini daki berarti ya? Dimaafkan nggak? Nggak masalah. Ya, artinya dia nggak menghalangi keabsahan wudhu. Tapi kalau dia garuk-garuk tanah, menghalangi keabsahan wudhu. Wajah bi fil Anwar, dan Imam Al-Ardibili, ya, Al-Anwar, maksud Al-Anwar di A'malil Abror, kitab fikih, Imam Al-Ardibili, beliau mengatakan, ya ini juga, ini pendapat yang benar, jazama. Oke, jelas. Kesimpulan dari pembahasan yang keempat ini adalah, syarat yang keempat adalah bahwa nggak boleh ada yang menghalangi dari antara air dengan anggota wudhu. Berupa benda-benda yang menghalangi air. Misal apa? Semen, semisal lilin, minyak padat, bahkan tinta. Tentu bukan bekas tinta, tapi tintanya. Ainu hibrin. Juga henna yang masih kelihatan cairnya. Masih ain, bendanya. Tapi kalau hanya bekas saja, maka tidak mengapa. Kemudian termasuk juga yang menghalanginya adalah kotoran di jari, di mana kalau di jari dilihat kotorannya berasal dari apa? Kalau dari keringat, maka nggak masalah, dimaafkan. Tapi kalau dari benda asing seperti tanah, debu, atau bahkan lebih parah daripada itu, maka tidak dimaafkan, artinya menghalangi keabsahan wudhu. Dari sini berarti penting sekali untuk diingat bahwa wudu ini diperhatikan kebersihan. Jelas teman-teman ya? Oke. Syarat yang kelima, silakan. Siapa pembaca berikutnya? Terima kasih Ustaz Aziz. Silakan. Oke, siapa ini? Raihan, silakan. Saudara Raihan. Wa khamisuha duhulu waqtin lidaimi hadatsin kasalisin wa mutahabatin wa mustahabatin. Oke. Wa yustaratu aidan. Sebentar, syarat yang kelima adalah masuknya waktu. Jadi baru sah wudu kalau waktu sudah masuk. Loh, gimana nih? Tapi ini khusus lidaimi hadatsin, untuk orang yang hadasnya terus-terusan. Jadi orang secara umum ada yang hadasnya ya nggak terus-terusan, dan itu orang normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak masalah. Tapi kalau dia jadi boleh wudu sebelum waktu. Jadi belum zuhur, dia udah wudu. Boleh nggak wudunya ini dipakai untuk sholat zuhur? Boleh. Nggak masalah. Kapanpun dia wudu, boleh. Tapi kalau orang yang hadasnya terus-terusan, seperti apa? Salis. Seperti orang yang, mohon maaf, salis di sini bisa salisul baul, salisul rih. Salis itu artinya keluar terus. Di sini maksudnya gitu. Misalnya dia, mohon maaf, netes terus air urinnya. Atau mengucur mungkin parah lagi. Tapi kita sederhanakan netes terus, netes. Keluar mulu. Padahal udah selesai cebok. Udah selesai dari kamar mandi. Keluar terus, keluar terus. Makanya seperti gimana? Dia sholat keluar dia. Atau mustahabah. Wanita yang dia, meskipun bukan waktu haid, keluar darah terus. Keluar darah. Mungkin nggak banyak, tapi keluar darah lagi. Keluar darah lagi. Mustahabah. Di luar waktu haid. Tapi kan dia udah bukan haid lagi. Dia wajib sholat. Tapi lagi sholat keluar. Gimana nih? Ini daimul hadas namanya. Yang hadasnya terus-terusan. Termasuk juga orang yang, mohon maaf, keluar angin terus. Ini beberapa orang gitu, keluar angin terus. Atau mohon maaf, keluar madhi terus. Ya madhi, dia karena pengaruh hormon, dia keluar terus misalnya. Mohon maaf, akramakumullah. Maka yang seperti ini kategori daimul hadas. Dia nggak sah wudu kalau sebelum waktu masuk. Tapi kalau waktu sudah masuk, nah dia baru boleh wudu. Karena dia darurat. Nanti jadi dia kesimpulannya adalah, dia ini wudu setiap kali mau sholat. Nggak boleh wudunya meskipun belum meskipun aman-aman aja nggak batal gitu. Nggak boleh dipakai untuk sholat berikutnya selama dia lagi memang kondisi sakit.
Jadi karena dia lagi sakit, keluar terus cairan urinnya misalnya, maka dia hanya boleh wudhu kalau mau sholat wajib. Ya wudhu, terus harus segera. Nggak boleh habis wudhu, terus makan dulu. Nggak boleh. Kalau wudhu, makan dulu, berarti dia nanti harus wudhu lagi. Karena dia darurat ini. Dimaafkan, oke lah, nggak masalah kamu ya, tapi yang penting cepat sholat. Terus gimana? Dia boleh nggak? Misalnya sholatnya harus ke masjid dulu. Tapi di perjalanan kan lumayan. Nggak masalah. Jadi kalau dia tidak segera sholat wajib karena kemaslahatan sholat, maka nggak masalah. Semisal dia pakai baju dulu, habis wudhu pakai baju dulu, nggak masalah. Habis wudhu dia ke masjid dulu, nggak masalah. Bahkan nunggu dulu, nunggu jamaah, imamnya belum datang, nggak masalah. Sholat sunnah dulu, nggak masalah. Jelas ya? Jelas nih? Oke. Nanti habis sholat wajib, keluar gimana nih? Saat sholat wajib keluar najisnya. Darah mustahadonya keluar, urinnya keluar, mungkin, mohon maaf, keluar angin lagi. Karena terus-terusan, dimaafkan, nggak masalah. Boleh saja. Terusin sholat wajib. Habis sholat wajib, zikir, nggak masalah. Habis itu dia sholat sunnah. Bebas sholat sunnah. Sholat sunnah. Ya, dia sholat sunnah habis itu. Tapi, kalau mau sholat wajib lagi nanti, sholat asar misalnya, maka dia harus wudhu lagi, dan wudhu laginya kapan? Setelah masuk waktu. Dan harus segera sholat, seperti tadi sudah dijelaskan. Jelas nih, untuk orang yang daimul hadas, hadasnya terus-terusan, jelas nggak? Oke, kita baca. Kita tayamum, Ustaz. Iya betul, ntar ada penjelasannya. Tayamum, betul. Kalau mutayammimi nanti. Oke, lanjut. Wa yustaratu aidan dhannu dukhulihi fala yatawaddau kal mutayammimi li fardin aw naflin muaqqatin qabla waqti fi'lihi. Jadi kalau dia nggak boleh, bentar, dia nggak boleh wudhu untuk sholat wajib sebelum masuk waktu sholat wajib, atau naflun muaqqat. Apa naflun muaqqat contohnya? Misalnya sholat gerhana. Berarti kalau belum ada gerhananya, belum boleh. Nunggu ada gerhana baru dia wudhu. Gitu ya. Oke, lanjut. Wali sholati janazatin qabla al-ghusli. Enggak, ghusli. Kan dimandiin. Oh, qabla al-ghusli. Begitu juga kalau buat sholat jenazah gimana nih? Sholat jenazah fardhu kifayah. Gimana nih? Dia baru boleh wudu, nanti baru sah wudunya. Kalau udah dimandiin si jenazah. Karena waktu sholat jenazah baru masuk kalau jenazahnya sudah dimandiin. Lah jenazahnya belum dimandiin, dia udah wudu aja. Enggak. Oke, lanjut. Wa tahiyyatin qabla dukhulil masjid. Begitu juga dia nggak boleh wudu. Dia nggak boleh wudu untuk tahiyat masjid sebelum apa? Masuk masjid. Jadi masuk masjid dulu. Karena baru masuk masjid baru disunahkan kan tahiyat masjid. Oh iya, sunah nih. Nah, baru dia wudu. Tapi saya wudu buat apa? Buat tahiyat masjid. Belum masuk masjid. Nggak boleh karena dia dimaafkan darurat. Wali rawati bil mutaakhirati qabla fi'lil fard. Begitu juga nggak boleh dia sholat ba'diyah sebelum ngerjain sholat. Dia nggak boleh wudu untuk sholat ba'diyah sebelum ngerjain sholat fardunya. Oke, lanjut. Walazima wudu'ani. Waluzumi wudu'ani au tayammumani ala khatibin daimil hadasi. Kamu tuh di situ luzum. Luzum, tapi wudu'ani. Kalau luzum wudu'aini dong ya. Bener nggak? Kamu udah pilih. Bener, Dad. Iya. Waluzumi wudu'aini. Yang benar walazima. Yang benar. Karena kan wudu'ani fa'il. Walazima wudu'ani au tayammumani ala khatibin daimil hadas. Sekarang gimana kalau yang daimul hadas khatib Jumat? Gimana? Ayo. Khatib Jumatnya keluar angin terus. Akramakumullah, mohon maaf. Maka dia harus wudu 2 kali. Dia harus apa? Wudu 2 kali. Wudu apa? Yang pertama ahaduhuma lil khutbataini. Yang pertama dia buat khutbah. Dua khutbah. Jadi dia wudu buat khutbah. Habis khutbah ngapain? Wal akharu ba'dahuma li sholati Jumu'atin. Di situ dia wudu dulu untuk sholat Jumat. Jadi gitu. Kalau ada khotib Jumatnya, salisul baul atau salisul rih, keluar angin terus misalnya. Dia harus jelasin ke jamaah saya ini, atau bilang ke DKM lah biar nggak, kalau jamaah kebanyakan orang yang tahu malu ya. Bilang ke DKM aja biar kalau desus-desus di jamaah nanya DKM kan. Bilang ke DKM, saya ini salisul baul, salisul rih, saya keluar angin terus, nggak terkontrol. Oh, gimana dong kalau gitu? Ya udah, ntar saya khutbah, habis khutbah saya izin wudu dulu. Bentar,
tolong sediain air wudhu di ruang DKM misalnya, atau di ruang DKM ada masjid, ada kamar mandi di ruang ustadz kita, di ruang khotib, atau misalnya dia ke tempat wudhu dulu baru sholat Jumat, gitu ya. Karena ini lagi-lagi wudhu darurat, jadi harus segera sebenarnya. Wa yakfi wahidun lahuma li ghairihi. Tapi nggak masalah kalau dia sholat wajib kemudian sah juga untuk sholat sunnah. Jadi boleh wudhu untuk sholat wajib, boleh juga untuk apa? Untuk sholat sunnah. Oke, wajibu alaihi. ويجب عليه الوضوء لكل فرض كالتيمم Ini tadi وكذا setiap غسل fard الفرد. harus. Selain wudhu yang harus diulang setiap kali mau sholat adalah, ini penting. Wa kadza ghuslul farji wa ibdalul qutnati allati bi famihi wal isabati wa illam tazul an mawdi'iha. Penting nih, tolong diingat baik-baik, laki dan perempuan. Kalau laki-laki tadi misalnya salisul baul, yaitu keluar air pipis terus, mohon maaf. Kalau perempuan keluar darah seperti haid, tapi bukan waktu haid terus-terusan. Apa yang harus dilakukan? Dia harus wudhu setiap kali mau sholat. Dan wudhunya harus setelah masuk waktu. 1. 2, dia harus membersihkan apa? Sebelum wudhu, kemaluannya dulu, akramakumullah. Kemaluan dibersihkan dulu. Tentu ini nggak berlaku bagi yang keluar angin ya, karena nggak ada najis di situ. Dia bersihkan kemaluan. Kalau keluar air urin terus, keluar darah terus, mustahabah, dia bersihkan. Kemudian dia apa? Dia kasih kapas baru. Tentu ini kapas nih kalau kasusnya ya sama laki bisa ya, atau perempuan bisa. Kapas. Itu semisal kapas. Boleh. Allati bifamihi yang ada di mulutnya. Maksudnya mulutnya apa nih? Maksudnya mulutnya. Ini teman-teman jangan salah paham. Maksudnya mulut akramakumullah, mulut alat vital. Mulut di sini maksudnya apa? Hak, domir hak di situ kembali ke farj. Akramakumullah. Mohon maaf ya. Jelas ya. Jadi famihi bukan fam orangnya, bukan mulut orangnya, tapi mulut apa? Mulut, mohon maaf, akramakumullah, al-farj. Jelas ya? Itu diganti. Oke. Wal isobah juga ganti apa? Kain yang menjaga biar kapas tersebut terus ada di tempatnya. Teman-teman kebayang nggak sih kalau luka, kan dikasih kapas ya? Bener nggak? Habis kasih kapas, biar kapasnya nggak jatuh-jatuh, diapain? Ditempel, kasih ansaplas. Dikasih ansaplas ya, plester. Ansaplas nyebut merek, kasih plester. Kan gitu. Ini isobah gitu. Jadi dia dikasih kain lagi. Kalau zaman sekarang, kalau perempuan haid yang mustahadah, maka sebagai ini penggantinya apa berarti? Ya, apa tuh namanya sih? Pembalut. Untuk pembalutnya kalau bisa dia pembalutnya itu yang padat ya, yang bagus. Nanti darahnya nggak sampai keluar, gitu ya. Seperti itu. Kalau laki-laki ini juga berlaku buat laki-laki. Laki-laki kalau ada urinnya, ya, kalau ada urinnya keluar terus, berarti dia harus pakai apa? Supaya nggak kemana-mana. Semisal pampers. Bagus. Mohon maaf ya, saya mohon maaf sebut-sebut seperti ini, mohon maaf. Akramakumullah, semoga Allah muliakan teman-teman sekalian, pampers. Jadi pakai pampers dia. Gitu. Wa ilam tazulan maudhiha, meskipun itu pampers nggak bergeser, meskipun pembalutnya nggak bergeser, meskipun nggak keluar, tetap ganti. Setiap mau sholat ganti. Mau sholat ganti, gitu ya. Jelas nih. Jadi sehari harus sedia berapa pampers? 5. Minimal 5. Oke. Sedia berapa pembalut? Minimal 5. Saya nggak tahu ya. Teman-teman pernah nggak ngalamin seperti ini? Saya nggak tahu. Teman-teman perempuan apakah pernah istihadah yang hadir di sini ya. Tapi kalau udah pernah atau tahu ada temannya begitu, tolong disampaikan. Ini penting, diganti. Oke, lanjut. Wala nahwi salisin mubadaratun bis shalah, dan orang yang seperti tadi ini harus segera sholat. Walau akhara li maslahatiha kantidhari jama'atin aw jumu'atin. Tapi kalau dia kalau dia menunda karena kemaslahatan sholat seperti nunggu jamaah atau nunggu sholat Jumat, kan ada khutbah dulu dan seterusnya, nggak masalah. Wa in ukhirat an awwalil waqti, meskipun tidak awal waktu, nggak masalah. Jadi nggak harus, woi khotib jangan lama-lama. Loh kok kenapa saya harus cepat khutbahnya? Saya salisul baul, nggak perlu gitu ya. Biasa aja, nggak masalah. Meskipun saat khutbah keluar terus nggak masalah. Paham nih teman-teman nih? Paham ya? Jadi nggak perlu kita nyuruh khotibnya cepet-cepet, nggak usah. Atau wudhu lagi, nggak. Udah. Duduk aja kan pakai pampers. Keluar terus nggak masalah. Sampai sholat fard, sholat sunnah nanti setelahnya nggak masalah. Nanti kalau mau sholat fard berikutnya, sholat wajib berikutnya, sholat asar misalnya, baru teman-teman ganti. Lam yadurrahu. Wa furuduhu sita. Oke, sampai sini pembahasan kita pada hari ini, yaitu pembahasan tentang 5 syarat wudhu. Ada 5. Yang pertama apa? Air mutlak. Airnya harus mutlak. Yaitu air aja.
Di mana air mutlak ini suci mensucikan. Tohurun. Tohirun, mutohir. Tohir suci, mutohir mensucikan. Atau disingkat tohir, mutohirun sama dengan apa? Tohurun. Saya ulang, dalam fikih madzhab Syafi'i, tohirun. Mutohirun sama dengan tohurun. Oke. Kemudian syarat yang kedua adalah apa? Airnya harus mengalir. Nggak boleh airnya cuma diseka doang. Harus mengalir, meskipun sedikit mengalirnya. Nggak boleh cuma nempel aja air, nggak boleh. Yang ketiga apa? Tidak ada di anggota tubuh sesuatu yang mengubah airnya. Seperti pewarna misalnya. Sabun. Yang keempat, tidak ada penghalang. Dan yang kelima apa? Khususnya yang berarti 4 syarat ini berlaku untuk semua orang. Yang syarat kelima berlaku untuk yang daimul hadas saja, yang hadasnya terus-terusan, yaitu syaratnya harus apa? Harus setelah masuk waktu baru wudu. Kalau sebelum masuk waktu belum boleh wudu. Wallahu a'lam. Kita cek pertanyaan. Kita cek pertanyaan. Tes. Kedengeran nggak? Tes. Oke. Pada kasus mujawir, mengapa ketika mujawir yang mengubah bau air tetap disebut tahur? Di matan tulis wallahu nahurihi. Mujawir dimaafkan, nggak masalah. Karena mujawir tidak nyatu dengan air, tidak larut dalam air, nggak masalah. Mujawir dimaafkan, banyak yang ya ditolerir, tapi kalau mukhalid baru mujawir nggak masalah. Dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dalam kasus air mustamal, air bisa dikatakan mustamal jika terpisah dari anggota tubuh. Kalau dalam mandi gimana? Satu anggota tubuh semua? Enggak, semua dianggap satu anggota tubuh. Semua tubuh dianggap satu anggota tubuh. Oh, ini ada absensi, tolong diisi. Kalau keringat gimana? Keringat nggak masalah. Jadi kalau di tubuh ada keringat, kita wudhu nggak masalah. Sama seperti tadi ya. Daki aja nggak masalah, apalagi apa? Apalagi keringat. Daki kan keringat yang sudah bercampur dengan serpihan pori-pori tubuh ya. Afwan Ustaz, bagaimana cara mewudu dengan satu mut air? Karena air sedikit, kemungkinan tidak banyak air mengalir pada anggota wudu. Bisa. Mengalir itu nggak harus jror, ini nggak harus. Yang penting dia jangan cuma nempel aja, harus digerakkan. Ya, gitu. Tapi jangan sedikit banget sampai kayak cuma seka, enggak. Lumayan lah, lumayan, bisa. Coba aja, perhatikan banyak tutorial wudu dengan air satu mut, bisa dilihat. Cat termasuk nggak? Betul. Biasanya di sela-sela kuku, catnya masih ada sisa. Ini cat tembok kan? Ya itu harus dihilangin. Apa Ustaz, tato kan nggak bisa dikerok. Apa masuk asar hibrin? Ya Allah, semoga Allah ampuni kita, semoga Allah jaga kita. Sebenarnya problem kalau tato, karena dia tato ini darah sebenarnya. Betul nggak? Bang Abdullah Jawad. Tato itu darah sebenarnya. Iya nggak? Jadi dia sebenarnya dia harus dihilangkan semampunya. Kalau nggak bisa, baru dimaafkan. Dimaafkannya karena fatakullah masatwatum aja. Kalau nggak, maka sebenarnya itu najis. Kan darah dia, darah menetap. Dari Aldi Al-Farizi, kalau pakai kateter gimana? Asoprasi, kateter. Oh ya, saya ingat kateter. Ya, itu juga dia masuk seperti salisul baul. Berarti nggak boleh wudu di rumah untuk sholat tahiyat masjid. Betul, harus di masjid. Hari ini ada absen, betul. Pampers untuk khotib apa diganti pas mau sholat Jumat dengan pampers yang baru jika selesai? Wah iya nih. Betul. Harus diganti. Mohon maaf, ya. Wah ini menarik nih. Berarti benar-benar dia harus lumayan agak lama persiapan. Kalau gitu nggak usah jadi khotib dia, atau gimana ya? Tapi gimana? Mungkin ulama ya orator dahsyat ya. Kalau gitu kita tunggu saja lah. Tunggu saja. Sabar dikit. Dari Muhammad, orang istiadah batal sholatnya ketika keluar darah ketika sholat, nggak batal. Gimana namanya? Jangankan saat sholat ya, saat nunggu sholat aja nggak batal. Air dicampuri kaporit bagaimana? Saat tohir atau tohur? Dicampuri kaporit. Kalau sampai mengubah, itu kan mukhalid. Kaporit itu mukhalid. Ya. Mengubah aroma, mengubah rasa, walaupun nggak berubah warna, nah dia berarti airnya tohir. Suci saja, tidak mensucikan, tidak tohur. Dari Dr. Danin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kalau dipasang kateter, dia akan sifatnya salis, betul. Tapi tidak boleh dihubungkan dengan kantong. Iya. Gitu dok, bisa nggak dok? Nggak dihubungkan dengan kantongnya. Karena kalau dihubungkan dengan kantong itu benda asing. Berarti dia sama aja megang najis gitu. Tapi kalau dia sudah diputus dari kantongnya, sementara pas sholat, maka dia najisnya najis di pribadinya saja. Dari Diwan Mahdi,
Kalau air di, mohon maaf, bak, ini bukan BAK singkatannya, tapi bak air, kurang 2 kilo dimasukkan detol gimana? Wah, ya berarti dia sudah tidak bisa lagi mensucikan. Gitu. Apalagi detol mengubah kan, ini mukhalid. Kalau perempuan istihadah boleh jadi imam. Ya lupa teks tegasnya. Wallahu a'lam. Kafi, Bang Mas Kafi. Apa kok cukup air mengalir saja tanpa menyekat anggota wudhu? Cukup. Nyekat tuh dalk itu tidak wajib. Jadi justru kalau kita giniin air di kerannya nggak masalah. Tangan ditaruh di keran, dipaparkan di keran tanpa disekat-sekat, diurut-urut itu nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bang yang bisa bahas pada sore hari ini atau malam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan di sini. Terima kasih atas kerendahan hati teman-teman sekalian. Juga terkhusus ada Bang Zul yang selaku moderator, saya ucapkan terima kasih, dan teman-teman sekalian juga. Semoga Allah rahmati penulis Syekh Zainul Malibari, guru-guru kita. Semoga Allah limpahkan taufik, hidayah, rahmat, dan penjagaan kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, doa yang terkabul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Serahkan kepada Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.